Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Pembalasan dendam, Bab 2. Dia maju selangkah dan berdiri tepat di depan Ginanita Adiwijaya. Dia membungkuk untuk melihatnya. Apakah kamu tidak membenciku? Mengapa kamu menatapku? Aku hanya berpikir kamu terlihat baik. Ginanita Adiwijaya menyandarkan punggungnya ke pintu dan menelan ludah dengan gugup. Maheswara Manggala jelas tertegun sejenak. Ekspresinya yang sebelumnya galak memancarkan sedikit ketidakwajaran, tapi dia dengan cepat menenangkan diri dan berkata dengan dingin lagi, "Jangan main-main. Beraninya aku melakukannya di depan Tuan Muda Manggala." Ginanita Adiwijaya berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum polos. Maheswara Manggala juga tidak bisa disalahkan karena terlalu berhati-hati. Di kehidupan sebelumnya, ketika Ginanita Adiwijaya dijodohkan oleh kepala keluarga Adiwijaya, dia menggunakan segala macam trik untuk memberontak. Setiap kali dia melihat Maheswara Manggala, dia tampak seperti baru saja bertemu musuh bebuyutannya, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk hidup di bawah langit yang sama. Pada akhirnya, kepala keluarga Adiwijaya lah yang setuju bahwa, selama dia bersedia bekerja sama dalam pernikahan yang nyaman, dia akan memberi Arya Gandawangsa kesempatan untuk memasuki tingkat manajemen keluarga Adiwijaya. Selain itu, Maheswara Manggala bahkan memintanya untuk menandatangani perjanjian pranikah, dan mereka sepakat bahwa mereka tidak akan menjadi suami istri sejati. Saat itulah Ginanita Adiwijaya dengan enggan menerimanya. Dalam pertemuan yang tak terhitung jumlahnya yang mereka lakukan sebelum menikah, Ginanita Adiwijaya selalu bersikap mengancam untuk menolaknya. Sungguh mencurigakan jika dia tiba-tiba menjadi begitu patuh. Oleh karena itu, Maheswara Manggala jelas tidak mempercayainya sepenuhnya. Dia hanya berhenti sejenak sebelum berkata, "Ubah." Ginanita Adiwijaya tertegun, tapi dia tetap bertindak bijaksana dan menyelinap dari antara Maheswara Manggala dan pintu untuk pergi ke lemari untuk mengambil pakaiannya. Awalnya, stylistnya seharusnya menunggu di ruang ganti, tapi Maheswara Manggala mungkin mengusirnya. Dia hanya bisa melakukannya sendiri. Dari sekian banyak pakaian cadangan, dia mengeluarkan satu set pakaian yang tidak terlalu ketat dan relatif nyaman untuk diganti dengan cepat. Namun, ketika dia berbalik, dia menemukan Maheswara Manggala bersandar di pintu dengan tangan disilangkan dan menatapnya dengan penuh minat. "Tuan Muda Manggala, apakah Anda tidak akan keluar?" Namun, Maheswara Manggala menyatakan dengan tenang, "Ubah." Maheswara Manggala mungkin tidak bisa lengah karena dia telah memainkan terlalu banyak trik sebelumnya. Memang benar, di kehidupan sebelumnya, dia telah menipunya dan pergi mencari Arya Gandawangsa. Pada akhirnya, dia menyebabkan keluarga Adiwijaya dan Manggala kehilangan muka dalam tontonan seperti itu. Kewaspadaannya masuk akal. Namun, setelah kelahirannya kembali, bagaimana Ginanita Adiwijaya bisa dikalahkan oleh masalah sekecil itu? "Tuan Muda Manggala, jika Anda ingin melihatnya, katakan saja. Bagaimanapun, kami adalah suami dan istri sekarang." Ginanita Adiwijaya berbalik dan membuka resleting gaun pengantinnya. Dia melepaskan ikatan pita sutra perak dan memperlihatkan punggungnya yang cantik dan halus. Sepasang tulang kupu-kupu di bahunya sangat indah dan sangat indah. Dua busur meluncur ke bawah tulangnya sampai ke pinggangnya. Otot-otot yang agak kuat bergerak seiring dengan kulitnya dan mengalir dengan lancar. Dia hanya mengenakan bra di bawahnya, dan hanya ada rok dalam transparan di bagian bawahnya. Kulitnya yang terlihat dari balik kain muslin sangat memikat. Saat dia melepas gaun pengantinnya, dia mendengar pintu terbuka di belakangnya. Sebuah suara di luar pintu bertanya, "Tuan Muda Manggala, apakah Nyonya baik-baik saja? Apakah Anda membutuhkan kami untuk masuk dan melihatnya?" Kemudian, dia mendengar suara Maheswara Manggala yang dingin dan kesal. "Enyah, tidak ada yang diizinkan masuk." Setelah itu, terdengar suara, "Bang," yang singkat dan tergesa-gesa, dan pintu ditutup. Maheswara Manggala sudah pergi. Sudut bibir Ginanita Adiwijaya melengkung. Memang benar, orang yang tidak tahu malu tidak terkalahkan. Namun, apakah ini berarti Maheswara Manggala tidak ingin melihatnya atau apakah dia pemalu? Pria ini juga pernah bersembunyi begitu cepat. Setelah Ginanita Adiwijaya mengganti pakaiannya dan keluar, dia menerima telepon Laksmi Bamanatara. Dia sudah tidak koheren di telepon. "Gina, sesuatu telah terjadi. Ayo cepat."
Ginanita Adiwijaya berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bertanya dengan cemas demi penampilannya, ada apa? Apakah Manggala baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Laksmi Bamanatara sangat cemas hingga terdengar nada isak tangis. Hari ini Manggala membawa beberapa orang dan tiba-tiba menerobos masuk. Saya tidak tahu apa yang mereka coba lakukan, jadi saya bersembunyi di kamar. Cepat, datang dan selamatkan aku. Ginanita Adiwijaya dengan cepat menghiburnya dan berkata, oke, jangan cemas. Aku akan segera bangun. Setelah menutup telepon, cahaya tajam melintas di mata Ginanita Adiwijaya. Aku akan datang sekarang dan membantu mereka memukulmu dua bajingan sampai mati. Ginanita Adiwijaya berganti pakaian kasual dan berjalan keluar pintu. Namun, dia langsung menabrak sepupunya, Nadia Adiwijaya, yang sedang berjalan ke arahnya. Ini adalah putri paman bungsunya yang 2 tahun lebih muda darinya. Dia juga bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Hanya saja dibandingkan dengan sifat bermuka dua Laksmi Bamanatara, kejahatan Nadia Adiwijaya tampak sedikit dangkal. Seperti yang diduga, panel atributnya menulis, Sindrom Putri, catatan tambahan, sombong, menginginkan pria tampan. Hanya ketika Ginanita Adiwijaya melihat catatan ini, dia teringat bahwa Nadia Adiwijaya sangat ingin menikah dengan Maheswara Manggala saat itu. Sayangnya, keluarga Manggala tidak terlalu memikirkan kemampuan keluarganya sehingga sama sekali tidak memasukkannya ke dalam daftar calon pasangan nikah. Setelah Ginanita Adiwijaya tertangkap basah, saat itu, Nadia Adiwijaya banyak menendangnya saat dia terjatuh dan berharap Ginanita Adiwijaya tidak akan pernah bisa mengubah peruntungannya. Ginanita Adiwijaya tahu bahwa dia ingin menimbulkan masalah, tetapi untuk menonton pertunjukan, dia tidak memberikan perhatian tambahan pada sepupunya dan berbalik untuk berjalan menuju lift. Nadia Adiwijaya marah karena pengabaian Ginanita Adiwijaya yang menghina. Dia menyusul Ginanita Adiwijaya dalam beberapa langkah. Ginanita Adiwijaya, pesta pernikahanmu belum berakhir. Kemana kamu terburu-buru, sampai-sampai kamu harus mengganti pakaianmu. Namun, Ginanita Adiwijaya masuk ke dalam lift dengan sangat alami dan tersenyum pada Nadia Adiwijaya. Aku akan menyelamatkan temanku. Mengapa? Apa Anda mau ikut dengan saya? Teman, jangan bilang kalau itu pria liarmu itu, Arya Gandawangsa. Nadia Adiwijaya menyeringai sinis. Kamu ingin tahu siapa orang itu? Ayo, kalau begitu, satu orang lagi tidaklah terlalu banyak. Ginanita Adiwijaya masih tersenyum tenang tanpa mengungkapkan apapun. Nadia Adiwijaya hanya ragu sejenak sebelum mengikutinya. Jangan berpikir kamu bisa menyingkirkanku hanya dengan mengatakan itu. Anda pasti akan bertemu pria yang itu. Saya harus memberitahu Tuan Muda Manggala sampah macam apa Anda ini. Ginanita Adiwijaya hanya berbalik dan meliriknya. Terserah apa kata Anda. Saat lift mencapai lantai 16, di luar sudah cukup ramai. Pintu kamar 1601 terbuka lebar, dan Harini Manggala serta 2 teman baiknya menghalangi pintu masuk kamar tidur. Diskusi heboh mereka bahkan terdengar dari luar pintu. Apakah kalian melihatnya? Wanita tadi jelas-jelas adalah Laksmi Bamanatara. Bukankah dia dikenal sebagai Dewi yang murni? Dia bahkan mengatakan bahwa dia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya dan tidak tahu cara berciuman. Itu benar-benar membuka mata saya sekarang. Di kelompok pacar Harini Manggala, Santi berkata dengan marah. Gadis lainnya, Yola, tersenyum puas sambil melambaikan telepon di tangannya. Saya tidak hanya melihatnya, tetapi saya bahkan merekamnya. Kita tidak mungkin menyia-nyiakan pemandangan yang begitu indah. Harini Manggala juga menambahkan, apakah Anda menangkap orang yang melarikan diri itu juga? Siapa ini? Yola membuka ponselnya dan menganalisis videonya dengan serius. Dia mengumpat dengan kasar, bajingan, menurutku itu adalah pacar cinta pertama kakak iparmu yang dirumorkan. Aku pernah melihatnya di berita sebelumnya. Dia mengambil alih merek perhiasan kakak iparmu dan menjadi raja baru di industri perhiasan. Bukankah dia selalu bersikap seolah dia sangat menyayangi adik iparmu? Mendengar diskusi tersebut, Nadia Adiwijaya, yang berjalan di samping Ginanita Adiwijaya, mau tidak mau mempercepat langkahnya dan memasuki kamar 1601 lebih dulu dari Ginanita Adiwijaya. Foto apa yang kamu ambil? Perlihatkan pada saya. Ginanita Adiwijaya berpura-pura tidak sadar sepenuhnya saat dia mengikutinya masuk. Dia berpura-pura terkejut dan berkata, apa yang terjadi?
Harini Manggala sedikit malu dan ingin menyembunyikan ponsel Yola. Tidak apa-apa, kakak ipar, menurutku tubuh temanmu baik-baik saja. Kenapa kita tidak pergi saja dulu? Sebelum Ginanita Adiwijaya dapat mengatakan apapun, Nadia Adiwijaya mengambil sepasang celana dalam wanita berenda yang menggoda, yang belum disembunyikan tepat waktu, dari sofa. Bisa dibilang celana dalam ini hanya menutupi sebagian kecil bagian yang seharusnya ditutupi. Selebihnya hanya renda yang membuat kulit terlihat samar-samar. Itu sangat provokatif. Ah, kakak, menurutku temanmu tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi seksualitasnya juga sangat baik. Nadia Adiwijaya mengguncang celana dalam di depan Ginanita Adiwijaya dengan agak menghina lalu melemparkannya ke tanah. Bagaimana dia tahu tentang perubahan kondisi mental Ginanita Adiwijaya? Dia hanya berpikir bahwa dia dan Laksmi Bamanatara masih berteman baik dan dia masih mencintai Arya Gandawangsa dengan sepenuh hati. Jika mantan Ginanita Adiwijaya mengetahui bahwa Laksmi Bamanatara dan Arya Gandawangsa benar-benar menginap di kamar hotel di pernikahannya, itu pasti akan menjadi pukulan telak baginya. Namun, Nadia Adiwijaya tidak tahu bahwa Ginanita Adiwijaya saat ini ingin pasangan yang berzinah ini masuk neraka lebih dari siapapun. Namun, di permukaan, Ginanita Adiwijaya masih berpura-pura tidak tahu apa-apa dan membela Laksmi Bamanatara. Pasti ada kesalahpahaman di suatu tempat. Mungkin, dia tidak sengaja menjatuhkan ini ke tanah. Sebelum Ginanita Adiwijaya menyelesaikan kalimatnya, Laksmi Bamanatara mendorong pintu kamar tidur dan berlari keluar. Dia memeluk Ginanita Adiwijaya dan menangis dengan air mata yang jatuh seperti hujan. Gina, baru saja, Saudara Manggala mabuk dan memperlakukan saya seperti Anda. Dia hampir. Nadia Adiwijaya mengangkat alisnya. Kenapa kamu tidak memberitahu kami apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu masih mencoba untuk menutupi semuanya pada saat ini? Namun, Laksmi Bamanatara hanya memalingkan wajahnya untuk menangis. Saudara Manggala hampir memperlakukan saya seperti Ginanita dan melakukan hal semacam itu. Saat Ginanita Adiwijaya mendengar ini, tatapannya berubah tajam. Langkah yang bagus, mengatakan bahwa Arya Gandawangsa hanya melakukan sesuatu yang di luar batas karena dia menganggapnya sebagai Ginanita Adiwijaya ketika dia sedang mabuk. Kalau begitu, bukankah itu mengisyaratkan bahwa Ginanita Adiwijaya dan Arya Gandawangsa berselingkuh? Namun, Ginanita Adiwijaya tetap berpura-pura terkejut. Arya, apa yang kamu bicarakan? Manggala dan saya sudah berpisah selama 4 tahun. Kita hanya teman. Bagaimana dia bisa memiliki perasaan lain terhadapku? Laksmi Bamanatara tercengang. Dia sepertinya tidak menyangka Ginanita Adiwijaya akan mengatakan itu. Saat dia jatuh cinta di masa lalu, Ginanita Adiwijaya tidak seperti ini. Dia akan melindungi Arya Gandawangsa dimanapun tempatnya dan memberitahukan kepada semua orang bahwa dia memiliki cinta pertama yang tidak bisa bersamanya. Terlebih lagi, dia tidak akan pernah mengakui bahwa Arya Gandawangsa tidak mencintainya. Namun, Ginanita Adiwijaya di depan matanya jelas-jelas mencoba menarik garis di antara mereka berdua. Kapan dia menjadi begitu berpikiran jernih dan tenang? Harini Manggala juga tidak tahan lagi mendengarkan kata-kata Laksmi Bamanatara. Laksmi Bamanatara, bertanggung jawablah atas apa yang telah kamu lakukan. Jangan memfitnah adik iparku. Bahkan jika Anda tidak memiliki rasa malu, keluarga Manggala dan keluarga Adiwijaya kami menginginkannya. Laksmi Bamanatara panik dan membela diri. Saya benar-benar tidak melakukannya. Dia memaksaku. Sebenarnya, secara logika, karena Laksmi Bamanatara dan Arya Gandawangsa masing-masing tidak memiliki pasangan, itu bukan masalah besar bahkan jika mereka diketahui memiliki sesuatu di antara mereka. Namun, kuncinya adalah Laksmi Bamanatara telah mempertahankan citranya sebagai Dewi Murni selama bertahun-tahun, membuat banyak tuan muda berebut mengejarnya. Selain itu, Manggala juga seorang pria baik yang tergila-gila pada Ginanita Adiwijaya di mata publik. Ketika masalah ini terungkap, kepribadian mereka berdua akan langsung runtuh. Ginanita Adiwijaya mencibir sinis. Dia mengira kedua orang ini, yang menginjak mayatnya untuk naik pangkat, memiliki cinta yang lebih kokoh daripada emas. Namun pada akhirnya, mereka terbang sendiri ketika bencana melanda. Pada saat kritis ini, Arya Gandawangsa telah melarikan diri, dan Laksmi Bamanatara segera mengatakan bahwa Arya Gandawangsa telah memperkosanya.
pertunjukan yang bagus. Sebelum Ginanita Adiwijaya sempat mengatakan apapun, Nadia Adiwijaya, yang sedang menikmati drama tersebut, mengipasi api dengan berkata, dipaksa. Apakah itu berarti pemerkosaan? Ini adalah kejahatan. Jika kamu yakin itu terpaksa, aku akan memanggil polisi sekarang juga. Setelah berbicara, Nadia Adiwijaya mengeluarkan ponselnya dan memutar beberapa nomor. Laksmi Bamanatara mulai sedikit panik dan memegang tangan Ginanita Adiwijaya dengan memohon. Gina, aku yakin kakak Manggala baru saja mabuk. Apa yang terjadi hari ini bukanlah niatnya yang sebenarnya, dan tidak ada konsekuensi yang berarti. Bagaimana kalau kita melupakannya? Aku tahu kamu masih memiliki perasaan padanya pada saat ini. Ginanita Adiwijaya benar-benar merasa bahwa tangannya dipegang oleh Laksmi Bamanatara adalah hal yang menjijikkan. Bahkan saat ini, dia masih menekankan perasaan Ginanita Adiwijaya terhadap Arya Gandawangsa. Dia masih mencoba yang terbaik untuk membimbing semua orang agar fokus pada keterikatan Ginanita Adiwijaya yang tidak jelas dengan cinta pertamanya setelah menikah. Ginanita Adiwijaya menarik tangannya dengan dingin. Laksmi, izinkan saya mengulanginya sendiri. Saya sudah putus dengan Manggala 4 tahun lalu. Perasaan apa lagi yang masih aku miliki padanya? Saya hanya mencintai satu orang sekarang, dan itu adalah suami saya, Maheswara Manggala. Melihat Ginanita Adiwijaya menolak mengakuinya dan semua orang di sekitar mereka memperhatikannya dengan usil sekali lagi, Laksmi Bamanatara merasa cemas dan malu. Dia menarik Ginanita Adiwijaya lagi. Gina, kamu pasti tidak memberitahuku hal ini sebelumnya. Anda dengan jelas mengatakan kepada saya bahwa orang yang paling Anda cintai adalah Manggala selama ini. Anda hanya menikah dengan Tuan Muda Manggala demi Manggala Anda jelas, namun detik berikutnya, pergelangan tangannya tidak bisa digerakkan oleh tangan yang dingin. Kekuatannya begitu kuat hingga hampir menghancurkan tulangnya. Suara laki-laki yang dingin dan tanpa emosi yang sepertinya datang dari neraka terdengar. Jelas apa? Laksmi Bamanatara mendongak dan melihat sepasang mata Maheswara Manggala yang menusuk tulang. Tatapan mata itu lebih tajam dari pisau, seolah mampu mengiris luka berdarah di tubuh seseorang. Laksmi Bamanatara hampir secara tidak sadar mengambil langkah mundur, tetapi tangannya tidak bisa melepaskan diri. Dia sangat bingung hingga dia hampir gemetar dan hampir tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jika Anda terus menyebarkan rumor, Anda akan menerima surat pengacara saya. Meski hanya kalimat sederhana, implikasi ancamannya sudah cukup membuat seseorang merinding. Surat pengacara Tuan Muda Manggala ditulis oleh pengacara terkemuka dari firma hukum terkemuka. Surat pengacara semacam itulah yang bisa menghancurkan seseorang di pengadilan. Menyinggung Tuan Muda Manggala mungkin berarti seseorang tidak dapat lagi bertahan hidup di negara C mulai sekarang. Mata Laksmi Bamanatara sudah dipenuhi air mata kesedihan. Tuan Muda Manggala, ekspresi itu, ditambah dengan wajahnya yang lembut dan lemah, sungguh menyedihkan. Ini juga merupakan taktik yang umum dilakukannya. Setiap kali dia dirugikan, 8 dari 10 orang akan mengira dia tidak bersalah begitu ekspresi ini muncul. 2 orang lainnya mungkin mengira dia bersalah, tetapi mereka hanya ingin melepaskannya. Sayangnya, Maheswara Manggala bukanlah orang biasa. Dia melepaskan tangannya dengan dingin dan mengeluarkan sapu tangan untuk menyekat telapak tangannya sedikit demi sedikit. Lalu, dia melihat ke arah Ginanita Adiwijaya. Bagaimana kamu ingin menghadapi ini? Ginanita Adiwijaya akhirnya memandang Laksmi Bamanatara dengan agak canggung setelah dipanggil. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Biarkan Laksmi memutuskan apakah dia harus memanggil polisi. Ginanita Adiwijaya melepaskan diri dari tanggung jawab apapun dengan sangat bersih dan tidak memberi Laksmi Bamanatara kesempatan untuk menempel padanya. Karena itu, Laksmi Bamanatara mengalami dilema saat ini. Orang-orang itu baru saja mengambil video. Jika dia menelepon polisi dan jika mereka mengetahui bahwa Laksmi Bamanatara tidak dipaksa setelah diinterogasi, dia akan menjadi bahan tertawaan ketika masalah itu meledak. Namun, jika dia tidak menelepon polisi, itu jelas berarti bahwa semua yang terjadi di ruangan ini tadi adalah sukarela dari pihaknya. Laksmi Bamanatara bersandar di sofa dengan sedikit sedih dan tetap diam di bawah tatapan semua orang. Ginanita Adiwijaya merasakan kepuasan muncul dari lubuk hatinya akibat pembalasannya. Reputasi yang paling dipedulikan Laksmi Bamanatara, kepribadian yang dia bangun sendiri,
akan runtuh sepenuhnya setelah hari ini. Ginanita Adiwijaya masih tenggelam dalam kenikmatan melihat Laksmi Bamanatara jatuh ke dalam jurang yang dalam ketika Maheswara Manggala meraihnya dan membawanya keluar dari kamar hotel. Ginanita Adiwijaya ingin mengabaikannya. Tuan muda, Manggala, apa yang kamu lakukan? Kamu menyakitiku. Suara Maheswara Manggala sedingin dan kaku seperti biasanya. Kamu ingin tinggal di sini dan menunggu wartawan datang mengambil foto. Aku di sini hanya untuk menonton pertunjukan, Ginanita Adiwijaya menjelaskan dengan suara kecil. Namun, Maheswara Manggala jelas tidak mau mendengarkan penjelasannya. Dia hanya melepaskan tangannya setelah memasuki lift. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu mengganti pakaian dan datang ke sini hanya untuk bertemu Arya Gandawangsa? Pernikahannya belum berakhir, dan kamu sangat cemas. Aku datang menemuinya. Ginanita Adiwijaya merasa mual setiap kali dia memikirkan Arya Gandawangsa sekarang. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika dia sangat tersentuh oleh pengabdiannya dan datang mencarinya, dia sebenarnya sedang tidur di sofa bersama sahabatnya. Saya sebenarnya hanya ingin menonton pertunjukan bagus di antara mereka berdua. Saya mengganti pakaian saya hanya karena saya tidak ingin terlalu mencolok dalam gaun pengantin. Jika saya tertangkap oleh wartawan, saya akan mendapat masalah. Maheswara Manggala berbalik dan menatapnya. Kamu tidak perlu mencari alasan seperti itu untuk mengabaikanku. Saya sangat jelas tentang hal-hal yang Anda lakukan untuk Manggala sebelum pernikahan. Ginanita Adiwijaya akhirnya menatap Maheswara Manggala dengan sedikit kejujuran di wajahnya. Karena kamu tahu segalanya, kenapa kamu masih menikah denganku? Untuk melahap keluarga Adiwijaya. Dia memang penasaran dengan pertanyaan ini. Sebenarnya, kekuatan keluarga Manggala benar-benar melampaui kekuatan keluarga Adiwijaya. Banyak keluarga juga memiliki kedudukan yang setara dengan keluarga Adiwijaya. Tidak ada alasan bahwa itu harus menjadi keluarga Adiwijaya. Dalam kehidupan sebelumnya, kesimpulan Ginanita Adiwijaya adalah Maheswara Manggala hanya ingin menggunakan dia sebagai batu loncatan untuk menyusup ke keluarga Adiwijaya dengan dalih aliansi pernikahan. Namun, ini hanya dugaannya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya. Namun, Maheswara Manggala jelas juga tidak akan menjawab pertanyaan ini secara langsung. Dia hanya menatapnya dengan dingin. Kamu tidak perlu tahu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.